warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Biasanya yang mimpin doa siapa? Hadis. Hadis. Ayo silakan bikin doa sebelum mulai pelajaran agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Ayo silakan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hari ini yang nggak masuk siapa? Masuk semua. Semua. Berarti semangat ya hari ini ya. Karena kita memang harus selalu semangat dalam mencari ilmu. Sebelum kita masuk ke pelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Pusaka terlebih dahulu. Selamat ya. Subscribe di tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, usulan, atau saran juga ya. Terima kasih. Nah, terus ada yang ingat kemarin kita belajar tentang apa? Yang cerita ikan gabus sama ikan hiu.
Lupa. Waduh, katanya tadi semangat belajar Asia. Kok udah lupa? Kemarin kita ada cerita tentang gabus sama ikan hiu, yang mana ikan gabus menolong ikan hiu. Nah, itu perbuatan apa? Nah, coba perhatikan gambar ini. Ini gambar menceritakan tentang seorang anak laki-laki yang membantu seorang kakek untuk menyeberang jalan. Nah, coba jelaskan dari perilaku anak ini, dari sikapnya anak ini, ada sikap pahlawanan apa? Sikap baik apa? Apa? Kalau menolong, terus membantu, terus peduli. Ya kan, kalau kalian menemukan misal lagi jalan atau lagi perjalanan ke sekolah, menemukan seorang atau sesuatu yang sekiranya butuh untuk dibantu, apa yang kalian lakukan? Menolong. Dari gambar yang sudah kalian amati ini, kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Kalau misalnya kita membantu menyiapkan gabus selokan, itu apakah termasuk ke dalam sikap kepahlawanan? Kalau misal kita membantu kucing yang terjebak dalam selokan, itu apakah masuk sikap pahlawan? Kalau gadis, menurut gadis gimana? Iya, kalau Titi, kenapa? Saya tahu, Yasmin mungkin kenapa? Kan tadi di sini membantu karena termasuk membantu. Jadi kalau misalkan kita sikap kepahlawanan itu sikap yang baik yang bisa kita teladani, yang bisa kita contoh, seperti tadi ini membantu kakek menyeberang jalan, membantu kucing yang jatuh ke selokan, atau mungkin membantu menyingkirkan ranting pohon di jalan, juga termasuk sikap kepahlawanan yang mana kita membantu orang lain untuk selamat dari musibah. Membantu kucing tadi, kasihan kan kalau dalam selokan lama-lama kucingnya kan mati nanti. Jadi termasuk sikap pahlawanan menolong makhluk hidup yang berupa hewan. Nah, di depan ibu ini ada kotak, tapi ini bukan kotak biasa, ini kotak namanya kosica, kotak sifat-sifat cahaya. Nah, dari yang sudah kita pelajari tadi mengenai sikap pahlawanan, ibu punya sesuatu di balik 3 skat ini, yang mana nantinya apa yang kalian ambil, kalian pahami, lalu kalian kerjakan, nanti kalian sampaikan ke teman-teman. Ayo, diambil Binti, Yasmin, sama Farah. Ambil, tarik. Nah, Yasmin. Dari gambar yang sudah kalian dapat itu, yang sudah kalian paham dan kalian kerjakan, dan jawab pertanyaannya, silakan dibaca yang keras. Apa yang mereka lakukan? Apa? Kamu dapat gambar apa? Menjemput temannya. Apa jawabannya pertama? Menjemput temannya. Yang kedua? Pendapatku mengenai hal itu merupakan perbuatan yang baik dan harus dicontoh. Hal baik apa bisa kami contoh? Peduli dengan teman, kompak, dan saling sayang. Ayo, yang kedua. Apa yang mereka lakukan? Gambar apa? Itu kerja kelompok. Bagaimana pendapatmu mengenai mereka patut dicontoh saat mengerjakan tugas secara kelompok dan saling kerjasama? Hal baik apa yang bisa kamu kerjasama? Yang ketiga, berarti gambar ini ya. Apa Yasmin jawabannya? Kerjasama merapikan peralatan sekolah. Terus yang kedua? Pendapatku tentang mengenai hal ini, kegiatan yang bagus dan patut dicontoh. Terbaik apa yang patut dicontoh? Saling membantu dan rukun dengan teman. Ya, benar. Jadi, ketiga gambar ini merupakan contoh di kehidupan sehari-hari
contoh baik, sikap baik yang bisa kita teladani, yang bisa kita tiru. Jadi kalau misalnya ada teman kalian yang sakit, kita itu sebagai teman harus menjenguknya sebagai rasa peduli kita pada teman kita, pada rasa sayang kita pada teman kita. Lalu yang kedua ini berdiskusi atau kerja kelompok. Pastinya kalian kan pernah ya sama teman untuk mengerjakan tugas secara berkelompok. Nah itu nggak boleh gini, misal gadis sama Farah sama Binti satu kelompok, tapi yang ngerjain cuma gadis. Nah Farah sama Binti cuma duduk aja, nggak boleh, itu harus saling kerja sama. Terus kalau yang ketiga ini merapikan alat tulis. Jadi kalau misal sudah waktunya pulang terus temannya ada yang belum selesai, dibantu. Nah itu merupakan sikap baik yang harus kita contoh dan kita teladani. Nah, silakan dibaca teks selanjutnya tentang Raja Purnawarman Panji Segala Raja. Nanti di bawahnya ada pertanyaan, kalian diskusikan. Jadi Sania sama Yasmin, Binti, Farah sama Gadis ya. Iya sih nggak apa. Sania itu ya. Dibaca, dipahami, nanti pertanyaan di bawahnya. Nah, jadi bacanya sudah? Sudah. Soalnya di bawah sudah dikerjakan, sudah didiskusikan. Ayo kelompoknya Yasmin dulu. Jawab pertanyaan, nggak apa itu kamu pegang buat kalian. Apa jawabannya tadi? Habis diskusi sama Sania. Dapat pertanyaan apa? Dengan dihasilkan rakyat kerajaan Taruman negara atas perjuangan yang dilakukan oleh Raja. Purnawarman Apa jawaban kalian? sebagai wujud kesetiaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman. Prasasti diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal dengan prasasti Siarutewi. Terus apa? Siapa dulu? Kan kalian bertiga, otomatis soal yang ada di situ ada 2. Apa? Siapa dulu? Farah dulu. Apa hasil diskusi kalian? Tuliskan singkat bahwa yang ditulis oleh Raja Purnawarman. Terus yang kedua? Tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman membangun salur air, membangun perompak, memperbaiki kesejahteraan rakyat. Betul, jadi di bacaan Raja Purnawarman Raja Segala Panji ini, di sini dijelaskan bahwa Raja Purnawarman ini raja yang sangat baik hati, yang sangat peduli sama rakyatnya, yang sangat berani untuk melawan perompak, yang mana dalam masa kepemimpinan Raja Purnawarman ini kehidupan rakyatnya itu sejahtera. Dan sebagai wujud rasa terima kasihnya maka telapak kakinya itu dijadikan sebagai prasasti yang mana tadi namanya apa? Prasasti Siarutewi. Kan kalian sudah memperhatikan dan mengamati video percobaan sifat-sifat cahaya. Ini kita belajar tentang sifat-sifat cahaya. Yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Kita perhatikan cahaya yang masuk melalui lubang ini, dia akan menembus dan cahaya yang masuk tersebut terlihat lurus, tidak bengkok. Yang kedua yaitu cahaya dapat dipantulkan. Jika kita center cermin itu, cahayanya akan memantul ke sini. Jadi cahaya yang kita berikan ke cermin
dia akan memantul ke arah yang berbeda. Yang ketiga yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Seperti yang ada di sini yaitu gelas kaca. Jadi jika kita beri cahaya, dia bisa menembus. Yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan. Coba kita lihat, kita masukkan pensil ini ke dalam gelas yang sudah berisi air. Maka pensil itu akan terlihat seolah-olah patah. Tadi kan kalian sudah mengamati video percobaan transfer cahaya. Dari modul ini, dari yang ada di buku kalian juga, kan di sini sudah ada cara-cara untuk melakukan percobaan. Nanti kalian praktekkan ke kotak sifat cahaya yang ibu bawa. Oke? Oke, siap. Coba kalian praktikkan secara langsung di kotak ini, di kotak kosika ini. Kalian buktikan bahwa yang dalam video tadi itu benar atau tidak. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Siapa? Yudi, silakan maju. Sini. Nah, gimana? Terserah, mau ambil sampel yang mana? Kelihatan ya? Cahayanya di sini, berarti dia merambat lurus. Yang mana masuk dari sini nembus ke sini. Kalau misal ininya diangkat ke atas, ada bayangannya nggak? Ada. Nggak ada di belakang, adanya di sini karena dia tertutup, tidak ada celah untuk masuk. Nah, terima kasih Binti. Tadi benar ya yang di video tadi bahwa sifat-sifat cahaya yang pertama yaitu merambat lurus. Yang kedua, ayo siapa? Sarah. Yang kedua tadi apa? Sifat cahaya yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Ayo dicoba, benar atau tidak? Jadi di center ke cermin, lalu dilihat pantulan cahayanya kemana? Mana? Coba sana. Cahayanya di sini. Jadi dari sini mantul ke sini. Berarti benar ya, sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya dapat dipantulkan. Terima kasih Farah. Yang ketiga, siapa? Yasmin. Ayo. Yang ketiga itu cahaya dapat menembus benda bening. Coba buktikan dengan bisa. Tembus ya. Coba dilihat. Cahayanya sampai sini ya. Berarti sifat cahaya yang ketiga cahaya dapat menembus benda bening benar adanya. Jadi kalau misal ininya ditutup tangan ibu ya, misal loh kurang penuh. Ya ada ya, karena dia tertutup oleh ini, jadi tidak bening lagi. Jadi cuma plastik, kaca, pokoknya yang benda yang bening dan transparan. Yang selanjutnya yaitu cahaya dapat dibiaskan. Siapa? Jadi saya Dis, maju Dis. Kasih tahu teman-temannya gimana caranya. Apa yang kalian lihat? Patah. Ya, atas sama bawahnya nggak sama ya? Iya. Ini berarti terbukti bahwa cahaya itu dapat dibiaskan. Kalau gelas ini kosong, maka dia akan tetap sama bentuknya lurus seperti ini. Tapi ketika dia dimasukkan air, dia membias. Jadi seperti ini, kayak patah-patah. Makasih gadis. Sama-sama. Sudah belajar sikap pahlawanan ya, yang menolong kakek menyeberang jalan, temannya yang sakit, membaca bacaan Raja Purnawarman juga. Terus sudah melakukan praktek percobaan sifat-sifat cahaya yang mana empat-empatnya terbukti bahwa sifat cahaya yang pertama itu merambat lurus, yang kedua dapat dipantulkan, yang ketiga dapat dibiaskan, dan yang kelima yang keempat menembus benda. Nah, untuk mengetahui kalian benar-benar paham atau tidak, silahkan dikerjakan soal evaluasi pembelajaran yang sudah dibuatkan nanti.
mempelajari materi selanjutnya ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita mengucapkan alhamdulillah. Nanti pulangnya hati-hati, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.